kerjaan saya sebagai menteri perdagangan dalam segala keputusan. Nah, Bapak Tom Lembong bilang atas perintah Pak Jokowi. Ada yang berani nggak kira-kira yang periksa Bapak Jokowi? Sekarang ini dia sibuk ya, katanya dia mau pensiun pulang ke Solo ngurus cucu ya. Tapi itu tukang bohong ya. Kenapa? Ya bohong banget. Apa yang dia omongin mau pensiun pulang ke Solo ngurus cucu, itu malah sebaliknya sibuk karena dia masih betah, karena nggak bisa 3 periode, masih betah dia di Jakarta ya. Jadi dia sibuk jadi jurkam. Kalau ada orang ya dari kepresidenan, dari pejabat itu naik ke level internasional, ini malah level ke juru kampanye ya. Sibuk dia, pokoknya urusan yang namanya Lutfi ya, Muhammad Lutfi, sibuk kampanyein yang namanya pilkada, yang namanya DKI ya kan, begitu kan. Nah, ada nggak kira-kira keterangan yang namanya Bapak Tom Lembong ini ya, yang berani senggol-senggol Bapak Jokowi ya? Saya jadi ingat karena yang namanya Bapak Tom Lembong beberapa bulan lalu kan ada kritik, pantesan dia ditangkap. Coba Bapak yang namanya Inggar Tiasto Lukita ya kan, kritik yang Bapak Inggar Tiasto kan 13 juta ton apa 15 juta ton ya? Ya, edisi 2015-2016 ya kan. Nah, kemudian ada juga Bapak Muhammad Lutfi kan 13 juta ton kan. Ada juga yang namanya Bapak Zulkifli Hasan 18 juta ton kan. Karena mereka itu nggak kritikin Jokowi, maka nggak ditangkap. Jadi ingat, sama dengan kepala desa kalau yang nggak ikut kampanyein kemarin, pemilu kemarin, sekarang mulai di OTT. Nyata? Benar apa betul? Ya. Jadi ada nggak sih orang kira-kira yang berani periksa Bapak Jokowi ini? Seberapa kebal sih orang-orang ini? Ya, dulu aja ketika yang namanya masalah moneter, masalah kasus Sinturi, likuidasi bank, itu Bu Sri Mulyani aja dipanggil dulu ya kan. Walaupun itu jawabannya itu yang namanya sistematik ya kan. Sistematik kala itu ya kan. Nah, ini sistematik nggak ini yang namanya masalah impor gula ini ya? Tom Lembong 5 juta ton, terus ada tuh yang Bapak Inggar Tiasto Lukita, kemudian ada Bapak Muhammad Lutfi, kemudian ada Bapak siapa lagi ini, salah satunya ya, ada juga Bapak yang namanya Zulkifli Hasan, yang lebih besar. Karena mereka pro, maka nggak ditangkap, ya kan? Kalau keterangan masalah audit yang merugikan uang, ya kan? Bahwa pengizinan yang namanya impor itu atas perintah presiden dan staf-stafnya, ada ini saksi-saksinya semuanya, bukan karena Tom Lembong sendiri, nggak bisa kan? Pasti ada persetujuan seseorang, ya kan? Nah, kira-kira ada nggak ya yang berani tangkap Mukidi itu ya, adili yang namanya Mukidi itu saat ini ya, ya kan? Nah, harapan kami ya sebagai rakyat, coba daripada sibuk yang namanya menyelamatkan diri ya, apalagi yang namanya mendukung yang namanya Muhammad Lutfi itu, ya harusnya orang tanda tanya kenapa dia kan mantan Kapolda ya kan. Sejak kepemerintahannya Jokowi, yang namanya Muhammad Lutfi naik pangkatnya cepat sekali. Berhutang budi kah? Atau bonekanya Jokowi kah? Nah begitu bro, banyak kasus-kasus ini. Atau kalau Bapak Lutfi itu jadi gubernur di sana, ada peluang buat Kaisang jadi gubernur besoknya. Ya, kalau Andika bikin keberatan, ya kan? Terus takut kalau Bapak Andika juga jadi presiden berikutnya. Lebih baik Kaisang gitu. Keren kali ini ya. Nah, mudah-mudahan sih ya, kalau memang keadilan ini seadil-adilnya, kemarin aja sampai ribut di jaksa ya, di kejaksaannya. Pada saat pengacara tim kuasa hukum yang namanya Bapak Tom Lembong ini ya menyerahkan semua berkas-berkas bahwa audit masalah yang namanya impor itu yang merugikan negaranya mana, yang ini semuanya, nah, jadi ricuh kan. Wajarlah orang lagi ricuh
Ya, lebih simpel lagi, kalau keterangan Pak Lembongnya udah menyatakan atas perintah yang namanya seorang bos, ya, maka harusnya bos itu dipanggil juga dong. Ada yang berani nggak panggil Jokowi? Saya rasa nggak. Dia rakyat biasa loh sekarang. Ya, sama kayak kita. Ya dah. Ada yang berani nggak? Senggol. Apa KPK ya bestinya juga ini semua? Ya, hukum, jaksa, semuanya bestian ya. Maka yang lain jadi kebal hukum, ya kan? Ya begitu. Ya kalau ada orang sekelas yang namanya Tom Lembong 5 juta ton, Bapak Enggar Tiasto Lukita 15 juta ton dulunya ya, karena Bapak yang lain-lain itu enggak kritik masalah Jokowi, enggak ditangkap. Apa itu nggak tebang pilih namanya hukum? Ya mudah-mudahan ya pemimpin kali ini nggak pelangak pelongok tentang hukum. Salam waras.